setelah kita sholat bertebarkanlah di muka bumi untuk mencari karunia Gusti Allah. Artinya kan setelah kita ini kan sesuai dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya. Di situ menyampaikan bahwa ketika kita sudah selesai menunaikan ibadah sholat ya kita harus bertebaran di muka bumi. Artinya kita ya harus bekerja, harus dan sebagainya mencari karunia dari Gusti Allah. 9 jalan dari 10 jalan yang ada rezeki ini kan dari perdagangan. Kalau ngomongin tentang lingkungan, ini kan berarti jenengan juga bisa memfilter toh Mas Wika. Ini buat anak-anak muda di Sleman kan juga pengen belajar juga bagaimana caranya untuk kita memfilter, misalnya ini tahu nih kurang apik iki ben tidak terpengaruh, kita harus gimana Mas Wika? Kalau saya tidak memilah dan memilih ya selama ini siapapun itu kembali pada diri kita. Yang penting dalam diri kita ini setidaknya kuat dulu. Kalau iman dan takwa kan orang ini kan berbeda-beda. Wang sinawang kan gitu. Ya yang pasti sampai kapanpun dengan siapapun ini saya ingin selalu belajar. Bahkan sama orang gila saja saya juga belajar. Mereka mau diece apapun ya tetap ketawa-ketawa saja kalau orang gila itu. Iya. Kalau kita baru dirasani sama tonggone wae mobil anyar wis udah panas duluan kan gitu. Iya. Ya, kembali lagi di Pesantren Entrepreneur, masih dengan saya Dina Trinil sebagai Karang Taruni. Waduh. Ya biasalah gini, kaum milenial tuh pasti benchmarknya kan Trinil. Sopo meneh nang Yojo iki Sleman iki ya to nek ora aku sing gelem sambatan. Aduh, ini kita di sini memang gojek-gojek ya, walaupun pesantren tapi kali ini aku mendatangkan narasumber yang memang keren. Namanya aja Pesantren Entrepreneur. Kita tidak hanya ngobrol, tapi juga ya ono ngajine, ya ono sinaune, ono wirausahane. Pokoknya kene iki kita menjadi macak netizen sing kepo. Selamat datang Mas Wika. Loh, kok halus banget Mas? Baterainya entek tapi belum dicas. Bentar. Ini puasa kan, Mbak? Oh, aduh. Ya harus macak piye Mas? Pucet? Macak apa ya? Macak apa Mas? Macak rada sabar. Oh, rasa seron-seronan. Seperti ono isine. Oh, maksudnya aku rano isine ngono Mas. Ya belum tahu kan. Ini kalau yang belum kenal di sini selamat datang buat Mas Wahyudi Kurniawan, boleh tepuk tangan dulu guys. Ini kilo ketemu nih kakak manggilnya Mas nggak apa-apa ya? Mas aja, Mas belum Wika. tua saya, masih 23. Dak-dik kayak ketemu lulusan HI lagi iki. Mas Wahyudi Kurniawan SIP betul ya? SIP. Mas ini kok saya tadi dapat info jenengan ini sebagai direktur Planet Biru, Mas. Jenengan. Yeah. Waduh, ketemu CEO guys ini. Penemu batu ginjal, batu ini kok bisa berdunduk menjadi direktur ini tuh saya pengen mengulik dulu nom-nomane jenengan niku sabone ten pundi to Mas Wika? Di Pasar Tempel. Tenanan apa? Tenanan? Ya. Ya, hidup saya di Pasar Tempel. Asli. Sama Terminal Tempel. Asli sana. Dan sekarang masih besar sampai dengan hari ini masih di sana. Wow. Terus kecilnya dulu nopo Mas? Bal-balan. Suka main bola. Ya, main bola. Main di pasar. Ya. Dulu ya sampai kuliah itu jenengan ada yang biaya sendiri atau murni dibiayai orang tua yang bisa membuat jenengan kok sekarang bisa menjadi CEO? Saya kan penasaran Mas. Gotong royong. Saya kelas 2 SMA sudah ditinggal sama almarhum bapak saya. Dan di kuliah di HI. Ya, pengen cepat-cepat selesai karena ya raga dewe, Mbak. Wow. Ya, alhamdulillah dibantu sama ibu. Ya alhamdulillah, yang pasti doanya ibu. Wah, pasti. Yang sangat luar biasa. Wow, kok iso memiliki cita-cita kayak gitu ya Mas? Jenengan padahal dulu pengennya memang di HI, pengennya di kedokteran kalau saya. Loh. Iki kepiye to Mas? Iki kok pengennya kedokteran. Ning kedokteran. biyen senengane bal-balan. Ya. Oh, oke. Kok kenapa enggak kuliah di kedokteran gitu?
nggak keterima saya, nggak punya uang. Saya ini ada dua, nggak keterima karena uangnya atau nggak keterima Ya jalannya sudah di Sospol di HI. Oh iya berbeda dengan saya ya. Saya jenengan itu kan lulusan dari SMP 4 SMA SMA 4 4 Yogyakarta, Jogja. Karangwaru. Wah, itu tuh dulu sekolah yang Santiago moncer. berdebu. Wah, itu teman-temannya tuh juga lingkungannya kan terkenal Pone kok. api. Loh, saya kan punya. Rada mesem ya loh. Loh, saya kan di sana, Oh, iya. teman-temannya, Pak. Kalau saya nggak di sana, Pak, saya cuma sampai gerbang aja, Mas Wika. Itu jadi jenengan pengennya malah jadi pengen dokter tapi dileleh dalane Di HI. di HI. Di Sospol. Lah terus yang planet biru kok bisa ini kan planet biru kayaknya saya tadi Planet searching biru ke tuh dari advertising. nyablon saya Mbak, advertising. Karena kebiasaan, kesenangan. Hobinya gambar. Bal-balan saiki hobi. Hobinya gambar, desain, Oke. corak-coret di tembok, graffiti. Kan dulu ada SMA 4 itu kan SMC kan gitu. Setelah humoris saya itu. Oh, oke. Olahraganya sepak bola. Tapi jenengan merintis dari planet biru ini sejak lulus SMA kah atau setelah Kalau lulus fisika? nyablonnya saya sejak SMP. Sudah SMP? mulai nyablon ya. Itu juga di komersial kan? Belum kita komersialkan. Cuman suka saja. Kita bagi sama teman-teman. Oh, berarti mbak sama rombongan ngono, Mas? Kaos dikumpulin nanti dicapi gitu dicapi. ya. Masih pakai blad itu. Kok bisa punya ide karo teman-teman kaya ngono kuwi, Mas? Ya. Kenapa sama teman-teman dulu kok rombongan kok ora dolanan bendek wae kok malah nyablon barang ngono kuwi lho. Idene itu lho, Mas. Ya, karena Berawal idenya keresahan ide apa? gila-gila itu ya terbiasa dilihat di jalan banyak tulisan dan sebagainya kan. Akhirnya pengen juga kaosnya digambari Sepultura waktu itu pertama kali. Wah. Ternyata entrepreneur yes, nganu ya. Memang harus pikirannya ki out of the box sih ya. Harusnya Harus liar. harus dulu. gila liar. Wow, Tapi pikirannya bukan tindakannya. Wah, kalau tindakannya gimana Mas? Ya Eka? harus sesuai akidah, sesuai dengan akhlakul karimah. Nah, ini kalau ngomongin akidah. Ini kan jenengan itu merintis usaha itu kan yo nggak sebentar toh Mas WK. Untuk menjaga istilahnya klien-klien jenengan apalagi ini kan udah lama ya Mas. Yang planet biru ini udah berapa lama tadi berdirinya sejak Untuk akte notaris itu di 2007. 2007, berarti 2016. Seusia Seusia saya, Mas. seusia pernikahan saya. Oh iya. Itu buah dari kisah kasih asmara dengan nyonya. Pacaran merintis bikin akte notaris. Nah, kayak gini loh, romantis loh, Bolo. Tidak melupakan siapa yang ada di balik dari kesuksesan seorang pria. Boleh tepuk tangan. Ini pria sejati. Ora kaya kon-kon iki lho, kaya ngene iki lho. Sing kene ngabuburit yang Sampai sana sekarang ngabuburit. masih itu. Masih Mbak. gimana? Ya. Saya direkturnya, komanditernya nyonya Iya. itu masih di akte notaris sampai hari ini. Wah, Masya Allah. Tapi dulu perjuangannya waktu jenengan katanya kan ya pernah pasti ada lika-likunya. Waktu membuat bisnis Planet Biru itu apa ujuk-ujuk jenengan sudah ada modal atau ya benar-benar dari merintis nyun sewu tambal sulam itu kan pasti ada naik turunnya, namanya aja entrepreneur loh Pak. Kan kita taunya pas menterengnya aja Mas Wika. Saya keinget waktu itu pertama dan terakhir diberi modal sama ibu untuk menyelesaikan skripsi. Ya, di 2005. Oke. Skripsi saya belikan CPU, saya belikan printer. Waktu itu printernya yang Brother itu 1010. Oke. Kemudian ada beberapa yang saya belikan screen sama rakel buat nyablon. Buat nyablon, ya. Dikasih modal 10 juta sama ibu tapi untuk menyelesaikan kuliah. Tapi malah tak buat Usaha. iya. Wow.
Wow, luar biasa sih. Sekarang masih ada, CPU-nya masih ada, meja sablonnya juga masih ada. Waktu pertama kali itu Kalau masih meja ada. sablonnya saya tidak beli, Mbak. Tapi Saya diberi sama ustadz saya, Ustadz guru ya? ngaji saya. Oh, guru ngaji. Ustadz Nurholis, Pak Haji Nurholis. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Sampai sekarang masih ada. Wah, dan luar biasanya Mas Wika masih mengingat siapapun orang-orang yang sudah membantu di perjalanannya Mas Wika itu ya. Oke, dari yang 10 juta awalnya kuwi mek dinggo, kok rame ya, maksudnya harusnya untuk menyelesaikan skripsi tapi jenengan bisa alihkan untuk menjadi usaha untuk usaha lah. Skripsine ya rampung, ning usahane ya mlaku. Mulai. Mulai. Baru mulai ya. Itu kok iso Mas? Itu jenengan itu gimana Saya kiat-kiatnya, mengawalinya Mas? di di garasi. Di Mm-mm. garasi waktu itu. Di garasi di satu ruangan ada untuk desain, mengerjakan skripsi sama sekalian desain. Dan ada meja sablonnya. Oke. Kemudian di situ juga sudah mulai ada kompresornya, dulu bekas waktu SMA sering bengkel gitu, sama teman-teman SMA. Itu ada kompresornya, sudah mulai bikin sablon, bikin SMA papan wis ono nama. kompresor ya, kayak Dilan banget ya Mas Wika. Oke, privilege-nya lumayan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggih. Oke, dari situ. Karena ya di pinggir pasar itu Mbak kan banyak aktivitas di sana. Betul banyak mobilitas, jadi memang Ya dilalai. ada baik, ada buruknya pasti. Lingkungannya juga berpengaruh di situ. Nah, kalau ngomongin tentang lingkungan, ini kan berarti jenengan juga bisa memfilter toh Mas Wika. Ini buat anak-anak muda di Sleman kan juga pengen belajar juga bagaimana caranya untuk kita memfilter. Apalagi kalau misal kita ngomong lingkungan, kita udah berteman kan mesti ono rasa rikuh, ada rasa nggak kepenak untuk bagaimana misalnya ini tahu nih kurang apik iki. Memilah untuk memberi jarak, bukan memberi jarak ya, tapi ben tidak terpengaruh, kita harus gimana Mas Wika? Kalau saya tidak memilah dan memilih ya selama ini, siapapun itu kembali pada diri kita. Yang penting dalam diri kita ini setidaknya kuat dulu. Kita kuatkan diri kita dulu ya, secara literasi, secara apapun itu, secara kalau iman dan takwa kan orang ini kan berbeda-beda. Wang sinawang kan gitu. Waduh. Ya, yang pasti sampai kapanpun dengan siapapun ini saya ingin selalu belajar. Bahkan sama orang gila saja saya juga belajar. Mereka mau diece apapun ya tetap ketawa-ketawa saja kalau orang gila itu. Walah iya. Kalau kita baru dirasani sama tonggone wae mobil anyar wis Udah panas ini panas Pak. duluan Nggih, kan gitu. Iya. Nah, Tonggone makanya tuku kulkas yang ngadem panas ya atine dhewe iki Pak. bagi saya setiap orang itu ya ilmu. Oh, luar biasa. Setiap rumah ya sekolah untuk kita. Weh, jarang sih Pak yang punya pikiran kayak gitu. Saya Kita aja bisa ya belajar dari siapapun. Nah, apalagi yang sekarang ini kan kadang ada, cuman nggak semuanya. Maksudnya kita tuh mau belajar sama yang adik-adik sing piyi-piyi aja, kadang kita udah meremehkan kan ada, padahal kita juga sebenarnya bisa dapat pelajaran ilmu juga dari semuanya gitu ya Mas Wika. Belum tentu secara usia muda tapi secara pengalaman bisa lebih itu. Masuk. Iki yang tak sukai kayak ngene iki lho. Mas Wika iso sukses ngene iki mergo sapa nek ora? Bojone. Karwane. Doa Ibu juga, dan keluarga istri. dan ustadz juga. Waduh, kabeh itu namanya Mas Wika. Tapi sekarang udah punya berapa karyawan itu kalau di Planet Biru itu? Saya ada 90 orang hari ini yang di Planet Biru. 90 orang. Iya. Tapi kalau dari awal jenengan merintis sendiri? Saya sendiri ya. Saya sendiri, desain sendiri, nyablon sendiri, nanti yang bantu kalau nyonya pas nggak ngajar biasanya nungguin di depan jadi customer service. Kalau saya tinggal kuliah yang gantian nunggu nyonya. Calon istri waktu itu. Oh, waktu itu Belum calon nyonya. iya, makanya lu waduh bar skripsi kok wes nyonya. Oh, oke. Berarti berarti waktu itu nyonya juga sudah tahu apa ya istilahnya usaha yang baru mau dirintis sama Mas Wika dan alhamdulillah mendukung. Nah, itu untuk awal mula untuk memperbesar itu jenengan pasti kan ada istilahnya
nek nggo gedhekke kan uangnya itu nunggu jenengan kumpul atau ya pas masa jatuh jenengan pinjem ya pernah nopo mboten Mas? Karena kan ini di sini anak muda ini saya nggih. Ya. Saya pengen usaha. Tapi kalau misalnya saya ndak ada uang kan zaman saiki ya iki daripada kowe tuku kendaraan cash misalnya. Mending kowe kredit ning duitmu karo diusahane apa kendaraanmu disekolahke, istilahnya duit diputer-puter gitu loh Mas Wika. Saya beberapa kali mencoba ya dengan di bank, kemudian di teman, di saudara. Ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kalau saya lebih pada sekarang lebih ke bagi untung. Bagi untung gimana Bagi Mas? untung ini ya gimana caranya ya sebisa mungkin usaha kita kan profit. Ya, kita mainnya Mas. biasanya per project, tapi alhamdulillah kalau sekarang sudah banyak ke cover dengan dengan kita nabung dikit-dikit. Kalau setiap dapat project saya biasanya saya belikan tanah, kalau enggak saya nyonya beli emas gitu. Kemarin sempat emas tinggi itu juga punya lumayan. Wah lah iya ya alhamdulillah ya. Ini nek lihat menterengnya tapi kan kalau dulu awal-awalnya jenengan istilahnya karyawannya belum sampai 90 sekarang. Dulu kan misalnya jenengan udah hire karyawan, saya mikir ada pernah jenengan tombok itu kan pasti pernah ada tuh di momen itu. Sering lah kalau. Oh Mas. Sering Nah tomboknya. nih rungokno lagi. Sering tombok. Tapi harus fokus, harus konsentrasi. Kadang yang menjadi kendala saat ini kan kalau adik-adik kita yang pemula-pemula ini yang menjadi permasalahan, mereka rugi sedikit langsung ganti. Betul. Rugi sedikit langsung ganti yang Hanya lainnya. konsistennya hanya. Nah, ini yang dibutuhkan konsistensi, istiqomah kalau secara Islamnya kan. Masya Allah, ini kudu sinaune iki lho. Saya pernah 500 juta hilang, kenapa? Ya dibawa sama pegawai sendiri. Waduh, 500 juta. Ya. Jenengan tuntut toh, Mak? Enggak. Ya saya merefleksi diri saya sendiri. Karena monitoring, mungkin terlalu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ada di Kalimantan, ada di Jogja, ada di Pekalongan. Waktu itu dapat 3 project. Mungkin saya sudah terlalu percaya. Iya. Akhirnya tidak selesai tepat waktu, ya beberapa dipakai. Iya. Waduh. Nah, apapun itu kalau lebih nyamannya ya kita harus terjun sendiri. Iya sih. Iya. Iya, ini kalau ngomongin kepercayaan ini terus gimana? 500 juta loh iki Mas Weka. Ra dituntut rasanya aku pengen menggantikan Sampai itu sing sekarang ya nagih. belum balik. Tapi ya alhamdulillah diganti sama. Tapi kok bisa selegowo itu loh Mas Weka? Ya kalau untuk legowo ya nggak bisa. Iya, Cuman kan, maksudnya eh, kok bisa punya wong nganggur penyikapan? pasti ngunduh, pasti ada hal-hal yang mungkin dulu mungkin saya ya juga tidak baik perjalanan dan sebagainya. Ini kan saya juga punya perjalanan sendiri juga. Wow, menerima untuk menghapus istilah dosa-dosa mungkin yang tidak kita sadari gitu ya Mas Weka. Kan orang melihat kadang Mas WK kalau secara keseharian baik dan sebagainya, tapi belum tentu mereka kan tahu flashback perjalanan saya seperti apa dulu. Iya. Tapi dulu apa Mas? Bukan ketua geng klinik Oh Mas? bukan. Iya. Saya anak buah aja. Mana mungkin geng klinik ki aku, bolo. Wang Sinawang lah. Iya. Saya juga belajar ini Mas 500 juta tapi bisa struggle ini nggak mudah untuk apalagi bangkit terus bisa memberi kepercayaan lagi kepada klien-klien itu kan juga nggak mudah, apalagi mereka mungkin deadline-nya istilahnya luput ya Mas. Deadline-nya luput tapi alhamdulillah bisa kita masih selesaikan. 3 tempat berbarengan ini alhamdulillah bisa selesai, bisa HO dan over dan mereka bisa dibuka bersama. Nah, ini ngomongin tentang advertising kalau di Jogja ini kan banyak banget Mas sebenarnya. Tapi menurut Mas Weka, apa yang membuat Planet Biru ini berbeda dari yang lainnya? Atau mungkin kok klien-klien juga banyak yang ke tempatnya Mas Weka? Palu gada. Kalau mau gue ada. Oh. Apapun ada kalau saya. Apapun ya. Apapun ada. Apapun ada dan dikerjakan selagi bisa. Selagi bisa saya kerjakan.
Tapi selain itu saya yakin ya attitude pelayanannya, servisnya dari Mas WK ini pasti super duper. Kalau Modalnya enggak- kan cuma dua, Mbak. apa Mas? Jujur dan bisa dipercaya. Nah, jujur aja. dan bisa dipercaya. Ini mahal sih. Ini yang mahal. Enggak, Dengan betul. uang seberapapun ini yang nggak bisa digantikan ya. Nah, enggak. Kejujuran sama Enggak. bagaimana amanah itu bisa dijalankan. Hmm. Ya saya sampai kadang lembur-lembur dan sebagainya ya saya lakukan. Saya harus rugi pun kalau itu untuk menjaga kepercayaan ya saya lakukan. Gak cuma sekali dua kali, tapi alhamdulillah kepercayaannya masih terjaga. Ada klien yang sampai dengan 20 tahun masih bertahan sampai sekarang. 20 tahun? Ya. Wow. Ada yang belum pernah ketemu sama sekali. Nggih. Kita hanya lewat paper email-emailan Oke. bisa beberapa ratus, beberapa miliar pekerjaan kita selesaikan. Itu juga. Ya. Apalagi dalam Trust ya. zaman sekarang ya, zaman teknologi seperti ini. Iya, betul. Oh, baik. Dan kita tidak harus bertatap muka bertemu kan. Gitu. Apalagi kalau bukan muhrim. Tapi kan justru gitu. itu malah justru makin sulit loh Mas Oh, WK. gitu ya. Apalagi tidak bertatap muka, bagaimana kita bisa nilai trust itu tadi, kejujuran, bagaimana itu kalau nggak punya ilmu skill yang istilahnya jam terbangnya yang banyak juga, ya nggak mungkin klien-klien percaya dengan Mas WK yang dolar Ya, itu biasa ini. jaringan. Nah, Jaringan itu sangat penting. iki boleh Jaringan itu link-link sangat iki penting, ya. Link, Makanya ya. silaturahmi itu juga Makanya penting ya Mas. termasuk saya di sepak bola dari kecil, dari almarhum bapak saya, dari mbah-mbah saya meneruskan ini juga membuat sebuah jaringan. Alhamdulillah terjaga dari beberapa pulau, beberapa provinsi kami ada. Mas WK ini juga ketua umum dulu ya? Maaf sampai masih ya. PSSI Sleman. Wah, iya itu tahun 2000. Sampai hari ini masih Oh iya. ya. Sampai hari ini masih, ini baru seleksi untuk yang periode ketiga. Yang untuk 2026-2030. Minta doanya mudah-mudahan kami masih bisa diberi amanah di Amin jalur amin. sepak bola. Pastinya Mas. Ini pokoknya kita sebagai anak muda ya harus mendukung apapun, apalagi muda-mudi dari Sleman, terlebihnya dari putra-putri Sleman, pokoknya kita selalu mendukung Mas. Ini kalau ngomongin tentang usaha lagi ya, Ya. kita balik ke situ. Jangan ada prinsip-prinsip tertentu nggak sih Mas yang istilahnya yang harus ini kan tadi dari jenengan sendiri kayak seperti jujur dan amanahnya tadi. Kalau prinsip-prinsip usaha yang ditanamkan ke yang saya pegawai-pegawai istilahnya yang harus dijalankan oleh mereka apa Mas? Kalau usaha, kalau saya merangkum dari beberapa perjalanan saya itu cuma 3 sebenarnya. Apa Mas? Apalagi kalau kaitan dengan dagang. Oke. Pertama kualitas harus kita Kualitas. jaga. Yang kedua harga harus kompetitif. Yang ketiga delivery time, ketepatan waktu. Kalau tiga-tiganya ini bisa kita Capai pegang, ya. insya Allah kita masih bisa bertahan, Hmm. masih bisa berkompetisi dengan kawan-kawan yang lain, supplier yang lain. Oke. Berarti kalau sekarang ini Planet Biru juga ini jenengan juga masih banyak andil di situ Mas. Ya masih mohon pengawasan saja kalau ya. Karena kan Hari ini sekarang sudah- kita kan tahu nih Mas WK juga sangat sibuk, apalagi jenengan ini adalah anggota Dewan DPRD Kabupaten Sleman, wes yo ketua PSSI yo kok direktur Planet Biru ini, bahkan jenengan masih menerima tidak hanya advertising, konveksi, pokoknya tadi jenengan ngendiko tadi pokoknya semua pekerjaan selagi kita bisa ya ditandangi. Kalian bagi waktu gimana Mas? Ya Apa skala nanti prioritas. Nyonya apa nggak cemburu? Oh enggak, sudah tahu kalau nyonya. Keseharian saya. Oke. Putra-putra nih? Putranya 2, Dua, yang cowok semua. semua. Yang pertama sudah. Di SMA 1 Teladan, Oh, oke. Yang kelas Dua. 6 SD di Al-Azhar. wah, masya Allah. Ini selain pendidikan biasanya yang ditanamkan kalau pesan-pesan moral dari Mas Wika ke anak-anaknya apa sih yang sering Ya, disampaikan? ya kejujuran itu tadi. Kalau saya selalu tanamkan
dimanapun berada kita masih bisa eksis, masih bisa survive itu ya salah satunya jujur dan bisa dipercaya. Itu saja. Kita nggak punya uang, kalau orang bisa percaya sama kita ya mau titip uang dan sebagainya, titip perusahaan juga bisa. Tapi masa jenengan nggak pernah ngamuk gitu? Marah gitu pasti ada lah sometimes. Untuk mengendalikan amarah-amarah kayak gitu biasanya ngapain Mas? Dengan sibuknya rutinitas loh, pasti orang itu kan ada healing. Mosok yo kerja wae, nyambut gawe wae, kan pasti ada refreshnya. Biasanya jenengan apa Mas Wika? Saya puasa, Mbak. Puasa Daud. Dengan puasa udah healing. Ya setidaknya bisa mengontrol emosi. Mengontrol saya. emosi ya. Walaupun kadang ya masih sering. Puasa Daud itu yang sehari puasa sehari enggak? Ya, biar ngirit juga. Mas WK biar ngirit piye Mas CEO ngomong kayak ngirit ngene iki kayak menampar saya. Ya kan bagaimana produksi ini dengan cost yang rendah kita bisa jualan yang keuntungan besar kan, Mbak. Harus Iya, ngirit juga. iya nggih. Masya Allah, prihatinnya juga luar biasa ya Mas ini. Walaupun rutinitasnya akeh nih yo, tetap poso ya, tetap ngibadah ya. Setidaknya untuk mengkontrol emosi Oke. kita. Ya walaupun kadang masih bisa meledak dan sebagainya kan wajar, masih Wajar manusia kok Mas WK. Malah yang enggak wajar itu nek meneng-meneng Ya, wae ngene iki lho menang-menang Mas. tiba-tiba terus ada di berita kan itu kan repot itu. Di berita mangan mie instan toh Mas. Tapi biasanya apa kalau ada rutinitas healingnya, main bersama keluarga gitu, apa malah di kamar? Mas Beka ini termasuk orang yang apa, introvert, extrovert, ambivert? Aduh. Sering sama nyonya Mhm. jalan-jalan ke gunung, sering sama anak-anak. Daki Kalau- Mas. Iya, Wah, tapi yang nggak tinggi-tinggi kalau saya. gunung Ya, Mas, ya. Gunung Kidul. Enggak, yang penting ya refreshing. Sama Oh, oke, anak-anak keluar biasanya nginep berapa hari. Hmm. Biasanya seringnya di pegunungan, Oh. di oke, hawa oke. yang dingin. Tapi ini kan ya ini karena memang di bulan Ramadan ya, apalagi kan memang Mas WK ini juga terkenal istilah apa ya? Ya bukan religius banget sih. Oh, enggak, Mbak. Nek religius ya biasa wae sih sebenarnya. Saya ini iki. cuman berusaha di sisa umur saya ini Soalnya bagaimana bisa fleksibel memperbaiki jangan- diri kan Waduh. gitu. Kan nggak pernah tahu kita. Nanti keluar situ tiba-tiba Mbak Trinil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, saya belum siap Mas. Nggih, sangune darah ngenten. Ya ampun, nggih. Nek pun keseso nggih. Mau keluar daftar kari mawon atau mawon. Beh, anek kari dhewe mengke sing ngusung sinten Mas? Nah nggih, pun mungkin wonten saya ngurusin nek niku. Beh, mending dikek napa kari dhewe? Nek jenengan milih dikek. Nek keluar ke dikek- susu saya mesti. Waduh sih Mas. Muhammad Deni ngomong kayak apa lagi Mas Beka? Ya Oke, biar buat pengingat kita aja Mbak. Kita Oke. nggak Iya sih. pernah tahu usia kita kapan, rezeki kita seperti apa. Wong urip ki mek garek ngenteni mati nggih. Hidup itu perjalanan pulang. Apa iki? Makanya sangune kudu sing oke. Sangun. Sangu sing apik apa sing elek kan ya ora ngerti kan, Mbak. Nah, itu ngomongnya sing tentang sing apik sing elek, apalagi untuk mempertahankan bisnisnya Mas WK ini. Dan mempertahankan untuk istilahnya apa nggih? Ya mempertahankan rezeki yang baik, yang halal. Ya kan tetap ada toh Ya. Mas, godaan-godaan di Godaan luar pasti sana ada. tuh masih banyak. Nggih, itu gimana jenengan menyikapi Mas WK? Kalau saya sih bagaimana caranya usaha yang sudah saya rintis ini, saya mengingat-ingat perjalanan awal mula dulu. Ketika dalam keadaan yang sulit itu seperti apa. Sehingga kita harus hati-hati. Hati-hati masuk tanggung jawab terhadap orang-orang yang selama ini sudah membantu kita, Oke. karyawan-karyawan kita. Kita kan nggak pernah bisa hidup sendiri. Kita nggak pernah bisa bekerja sendiri. Makanya sistem yang kita gunakan ya ini alhamdulillah kalau di kami juga pendekatan religinya juga kita lakukan setiap Selasa pagi anak-anak pasti ngaji bersama. Ada kebetulan manajer kami Mas Mundi itu juga secara religinya kuat. Jadi bedah kitab dan sebagainya. Ini buat karyawan-karyawan. Kemudian alhamdulillah ya
ada mujadahan juga kita Wah, Masya rutinan. Allah. Ya, Iya. 99% ini kan mutlak takdirnya Gusti Allah. Tapi 1% kan ikhtiarnya kita. Kalau saya rasionya seperti itu. Elok sih Mas. Ya hablum minanas ya tetap Harus elok, ada hablum keseimbangan. minallah. Keseimbang balance. Orang ngiwo banget, orang dengan banget. Orang ngiwo orang. Tengah-tengah Imbang-imbang enak, aja iya. lah ya. Tapi tantangan terbesar ya tidak hanya ngomongin godaan. Yang selama di hidupnya Mas Wika apa Mas? Yang mungkin banyak orang yang enggak tahu. Apa ya? Harus diceritakan di sini. Nanti terus Ya, mungkin nanti WA pada dulu. ke saya. Soalnya ya pasti ada ya Mas jatuh bangunnya, apalagi anak muda tadi yang dibilang kadang iki gagal wes ganti meneh, gagal ganti meneh. Padahal tadi konsisten yang dibilang Mas Wika itu penting Kalau banget. tantangan hari ini ya Mbak, Mm-mm. ini karena apa ya, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini kalau kita nggak adaptif, nggak responsif ya juga nanti akan ketinggalan. Terutama masalah kita sekarang marketing, pemasaran dan sebagainya kita tidak harus Iya. bertatap muka, tidak harus seperti ini aja dengan medsos kita Teknologi, sudah betul. ya teknologi ya. Ya ini yang kami harus adaptasi dengan hal-hal seperti itu. Apalagi dengan disfungsi teknologi saat ini ya. Oke. Perubahan-perubahan tentang teknologi yang sudah sangat luar biasa berkembangannya ini ya yang harus kami tangkap. Upgrade skill, Iya. upgrade anak-anak juga kan. Kebetulan kami ini tidak semuanya sarjana, tidak semuanya lulusan SMA, SMK, tapi juga ada lulusan SD yang sampai dengan hari ini masih bersama dengan kami menjadi karyawan. Lulusan SD pun ada yang bekerja dengan Mas Wika. Ya, bahkan itu karyawan yang dari awal dengan kami. Mas ini sangat menginspirasi loh Mas. Harusnya ya semoga aja di luar sana banyak ya pengusaha-pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan ini dengan tidak terlalu melulu apa ya pertama usia dengan mungkin apalagi banyak yang salah paham. Misalnya persyaratan dengan good looking lah nek sing ngalak-alak ngene iki apa ya ora oleh Sing nyambut gawe. lelek kaya aku nek ra payu ya. Untung Kayak wis gitu payu kan. lah, gitu. payu ya Mas Eka. Nah mungkin di luar sana semoga saja ini juga menginspirasi bahwa ternyata di planet biru ini ternyata tidak harus orang lulusan SMA atau sarjana, lulusan SD pun bisa asalkan memang ada kemauan untuk belajar ya dilatih juga ya. Ada pelatihannya juga. Oh, oke. Luar Saya juga biasa. beberapa kali membantu Mhm. beberapa kelompok masyarakat bahkan individu ya kita dampingi juga. Siapa yang mau untuk berkembang, pengennya seperti apa ya kita berikan tambahan pembelajaran buat mereka. Oke. Nih kalau misalnya tadi ngomongin anak muda, kalau sarannya Mas Weka nih, kalau anak muda ini yang kekurangan modal untuk usaha, waduh, ini sarannya jenengan kita harus bagaimana sih Mas? Ya mungkin biar istilahnya tetap di garis yang jalurnya baik, tetap ya mendapatkannya ya ben halal, jauh dari kayak riba-riba gitu. Nah, itu ada sarannya nggak Mas? Ambisi target ini penting, tapi jangan ambisius. Artinya bahwa penting ketika tapi kita akan memulai usaha apapun Mhm. ya harus terukur Oke. sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Hmm. Dari hal yang paling kecil saja, ya. Karena 1 meter 2 meter ini kan dimulai dari angka 0 kan. Ya. Ya. Nah, mau berpuluh-puluh mil, berpuluh-puluh kilo kan mulainya dari angka 1. Mm-mm. Ya, mulailah dari tahapan. Mulai dari kecil nanti agak besar. Jangan terlalu ngoyo lah. Ya. Jangan terlalu jangan ngoyo. maksake, Ya, ya. maksake. Ya tak ya angel. Biarpun lambat tapi yang penting selamat. Wih. Ya, gitu. Tidak perlu banyak tapi yang Ya, penting berkahnya. seperti kura-kura itu aja. Kau usah kurang-kurang itu. Jalan alon-alon tapi selamat daripada nanti kayak kancil atau apa Cepet cepet neng tapi pangan. mesti selamat kan gitu. Oh iya. Jadi quotes-nya adalah jadilah kura-kura jangan jadi kancil. Oh jangan.
Ya, Ya. berani untuk memulai. Oke. Karena perjalanan jauh dimanapun berada ini dimulai dari yang paling sulit itu kan memulai. Nah itu. Yang paling sulit itu memulai. Kalau kita sudah berani memulai, boleh kita bercita-cita berangan-angan. Oke. Tapi ya jangan hanya berangan-angan. Bangunlah dari tidur, segera lakukan action. Nah itu untuk mengactionkan itu loh, lesing susah itu seperti itu mas. Ya kalahkan diri kita sendiri. Karena banyak ketakutan anak zaman sekarang itu, ya anak zaman sekarang tuh. Salah satunya saya sih pak, karena ketakutan kegagalan jadi nggak mulai-mulai. Nah itu mas, apa dulu pas di awal jenengan nggak takut kayak misalnya 10 juta yang harusnya buat skripsi ini 10 juta nggo ngene iki misalnya ora bali terus kepiye istilahnya ngomong karo ibu misalnya terus balik-balik ke yang lainnya pengeluarannya Ya kan terukur saya. Terukurnya kan ini buat beli CPU, ini buat beli printer, oh ini masih ada kelebihan, ya. bisa untuk yang lainnya kan gitu. Ya. Kan Emang jadi pengusaha harus pinter-pinter ngotak-atik lah. hitung-hitungan juga Kalau harus ibu itu sampai sering bilang sama orang-orang yang datang, kalau rumah semut aja bisa dijual, itu mesti sama judi itu mesti dijual kan. Karena ya apapun kadang saya ya jadikan apapun ngono pamen dadi duit ya kuwi lahan. selama itu insya Allah halal ya kita akan niagakan. Berarti jenengan itu ada tadi yang advertising tadi. Ya. Terus jenengan juga sebagai ketua umum PSSI tadi. Terus kalau usahanya ada apa lagi? Katanya jenengan pernah punya Percetakan, konveksi, bit farm? billboard. Billboard. Ya ada. Terus yang apa? Usaha burung itu ada nggak itu? Oh ada. Ya. Nah itu apa Masih itu? jalan itu. Masih jalan. Kolongan gitu. Kolongan. Kolongan merpati. Oh. Juga geng. ada anis merah juga. Oh. Lereng Merapi kalau itu. Wah lah banyak banget mas. Ya apapun yang bisa kita niagakan ya kita niagakan. Tapi itu kan masih pertama nggak mungkin langsung bisa sebanyak itu. Ya dari sedikit-sedikit. Dari sedikit demi sedikit. Geng. Katanya 9 dari 10 jalan rezeki ini perdagangan. Iya lewat perdagangan Iya. yang paling banyak ya. Oh. 9 jalan Masya Allah. dari 10 jalan yang ada rezeki ini kan dari perdagangan. Oke. Luar biasa. Ini cabang istilahnya cabang dagangnya banyak banget dan ini nggak mudah ini. Yang dulunya punya cita-cita dokter, saat kita di sisi advertising punya gone lahan sing dodolan manuk barang, yo Dodolan manuk, konveksi, dodolan kolongan ya. kolongan banyak banget mas. Ini kalau buat anak-anak muda yang pengen punya banyak usaha kayak gini, ada kiat-kiatnya buat ngatur kayak gitu juga nggak mas? Ya harus mempersiapkan diri, banyak jejaring dengan siapapun kan gitu. Oke, jadi Kalau masalah modal itu nanti dengan sendirinya pasti modal itu bisa nggak hanya uang kan mas? nggak hanya uang. Nah ini yang harus jadi apa ya istilahnya acuan kita juga. Modal dari Mas WK ini tidak hanya uang saja tapi juga link itu. Link jaringan. Jaringan ini kalau bisa bagus ya dengan sendirinya nanti akan. Saya juga dapat bocoran jenengan juga sering suka nongkrong ya mas dulu. Nongkrong di mana kan gitu. Nongkrong di angkringan maksudnya Oh, sama di teman-teman. Iya. Nah, nang angkringan nih lah. Biasanya nang angkringan. Nah, aku kan nang angkringan ya rasan-rasan ya. Tanah ini Mas WK beda. Ini juga yang golek istilahnya ya seduluran nih yang golek mungkin link juga itu ya mungkin bisa ya. Kita nggak tahu link itu Ya. dari mana ya masalahnya. Link dari mana kan juga. Ya rame kon ibadah terus. Apa ya? Setelah kita sholat bertebarkanlah di muka bumi untuk mencari karunia Gusti Allah. Artinya kan setelah kita ini kan sesuai dengan apa? Quran surat Al-Jumuah ayat 10 ya. Di situ menyampaikan bahwa ketika kita sudah selesai menunaikan ibadah sholat ya kita harus bertebaran di
muka bumi. Artinya kita ya harus bekerja, harus dan sebagainya mencari karunia dari Gusti Allah. Nah, ini kemandirian ekonomi kan di situ kan. Nah, ya, itu yang perlu disadari anak-anak muda sekarang ya. Misalnya kita mungkin yang tidak terlalu fanatik ya kabeh ya bener ibadah ya penting, tapi nek ngibadah kok ora kerja, ora nyambut gawe, ora serawung, ya gimana rezeki itu juga akan datang ya Mas ya. Makanan yang baik ini kan makanan yang dihasilkan dari keringat kita sendiri. Geng. Juga sesuai hadis juga sudah ada. 1400 tahun yang lalu sudah diatur semuanya sama Rasulullah. Jen. Ya. Kalau pesan-pesannya Mas buat anak muda mungkin yang baru merintis ini, merintis usaha. Berani mulai. Walaupun kalahkan diri kita sendiri, ya kan. Rasa takutnya, rasa kecemasannya harus kita kalahkan. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang bisa melakukan? Nah, kalau bukan diri kita siapa lagi ya tonggomu? Apalagi dalam kondisi saat ini ya, era teknologi seperti ini yang persaingannya sangat luar biasa. Iya. Entrepreneur ini sangat harus kita lakukan. Inovasi, kreativitas dari seorang personal manusia ini harus kita lakukan. Anak-anak muda ini harus lakukan. Tidak hanya medsos, inflasi juga. Ini semuanya serba gejolak. Ini nggak mudah loh Pak untuk mempertahankan usaha. Penting banget ini Mas, banyak efisiensi. Ini tantangan, hari ini tantangan. Makanya anak-anak muda harus berani jadi entrepreneur. Nah, ini untuk keluar dari zona nyaman ya Mas ya. Oke. Iki yang perlu kita gali untuk keluar dari zona nyaman ya, selain soft skill ya kekuatan dari iman kita juga harus dipertebal ya Mas ya. Apapun itu modal kita kan apa ya, akidahnya kita, geng. akhlak kita lah. Kita mau terjun di dunia apapun kalau akhlaknya sudah bagus ya insya Allah akan dengan sendirinya juga bagus. Makanya saya sampai hari ini pun juga masih belajar apapun. Saya nggak berhenti belajar, terutama tentang agama ya. Saya masih banyak belajar. Belum ada seberapa yang saya dalami. Aduh, jenengan belum seberapa, berarti saya tidak ada apa-apanya Mas WK. Tapi kan juga ada, karena istilahnya nek misale cobaan kan nggak melulu tentang kegagalan. Keberhasilan itu juga bisa jadi salah satu cobaan kan. Kesuksesan itu juga bisa menjadi salah satu cobaan, apalagi dengan kemewahan yang ada di duniawi ini, tapi kita juga masih bisa ingat dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu juga mungkin jabatan, harta itu kan seperti mata uang. Ada kebahagiaannya, ada penderitaannya gitu. Nah, ya kan. Tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkannya. Nah, semakin tinggi pohon kan semakin besar anginnya. Sama juga kita, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi uang apalagi yang kita dapatkan juga godaannya juga semakin banyak besar. Ya Mas. Nah itu kalau buat pesan buat teman-teman yang dengan itu yang sudah bergelimpang harta dan bagaimana untuk istilahnya mempertahankan dan tetap ingat kepada Sang Pencipta, apa Mas? Ya masih terus bagaimana kita ini memperkuat diri kita, membentengi diri kita dengan memperbanyak literasi di entah itu kita membuka Al-Qur'an sak maknane kan gitu. Kadang kan kita ini membaca tapi tidak sampai terjemahannya. Iya. Jujur iya. Kadang karena misalnya lainnya baca dia melu tok. Menguatkan diri kita tanpa membatasi, kita punya lingkungan yang tepat. Ini kan juga penting. Bagi saya 2, 3, 4, 5 tahun ke depan keberhasilan kita tergantung hari ini kita bersosialisasi dan bersirkel dengan siapa. Ini salah satu patokan saya. Iya. Pokoknya berbuat. Wong kang soleh kumpulono, ini kan juga. Wah, iya. Ya nek isa ki ade ya, nek cara dene kita dekat karo wong gagal parfum ya katut wangine. Nggih.
nek cerak karo ya jaga toilet nah yes tetap kena pesinge. pesing Lah relate ya Mas Weka Nah, iya. ya. Ya kalau namanya berteman ya bukan berteman. Ya nek berbuat baik kepada siapapun tapi nek berteman ya nek iso tetap memfilter mana yang baik dan yang kurang. Ya. Tapi luar biasa banyak banget ini yang bisa kita ambil dari Mas Weka. Apalagi tadi dari diri sendiri ya dhewe kudu jujur, kudu amanah. yang paling sulit ini kan jujur dengan diri sendiri, Mbak. Ya. Saya juga malah jadi bingung ini apakah saya pernah jujur dengan diri saya sendiri ya. Kadang ra cekel wae terus jajane nek nang ngarepe kanca-kancane biak-biuk mulih-mulih ngahingi. Kayak tahu kenal lah. Kita aku dewe. Iya. Tapi luar biasa. Terima kasih Mas Weka sudah mau berbagi pengalaman dan juga kiat-kiatnya, pesan-pesannya buat anak muda Karang Taruna dan Karang Taruni yang ada di Kabupaten Sleman dan sekitarnya. Yang jelas kita banyak belajar bahwa usaha iki memang tidak semudah itu, tapi yo rasa angel kuwi yo wang sinawang kuwi mau. Yang jelas usaha itu akan terjadi, akan ada kalau kita juga mau bergerak. Kalau hanya Rezeki itu kalau kita bergerak. nah, rezeki juga akan datang kepada orang-orang yang siap untuk menerima rezeki itu, guys. Jadi tidak hanya memimpikan saja, nek arep memimpikan ya turu kono sing suwe. Ngono ya Mas Weka. Terima kasih sudah hadir di Pesantren Entrepreneur. Jangan lupa selalu follow, selalu subscribe juga YouTube-nya dari KT Karang Taruna Kabupaten Sleman. Untuk teman-teman UMKM misalnya mau ada produk-produknya mau di-display di sini, boleh banget. Jangan lupa hubungi medsosnya KT Karang Taruna Kabupaten Sleman. Terima kasih, bye-bye.